Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2526-2528. Li Shao, kami juga telah mundur, Wen Tiren segera menyapa dan pergi bersama kelompok Tiandao. Ye Tianan juga tidak tinggal. Dia punya firasat bahwa akan ada pertempuran mengerikan berikutnya di sini. Jika dia tidak pergi, dia akan terlibat di dalamnya. Setan-setan itu juga mundur. Awalnya, Wande dan Yan Nantian ingin tinggal, tapi akhirnya mereka pergi sambil menghela nafas. Lin Xiao, Dai Chong dan Dai Huak yang awalnya ingin tetap tinggal untuk melihat lelucon itu. Mereka sangat ingin Jericho Li kalah, namun mereka terpaksa pergi oleh Yu Ziyang dan Peng Laosu. Dalam hal ini, hanya Jericho Li dan Qiu Wanli yang tersisa di reruntuhan. Buka larangan relik. Pedang Longkuan berubah menjadi pita dan terbang ke aula. Kemudian, dengan suara gemuruh, seluruh peninggalan kuno itu dibungkus dengan pembatas. Pada saat ini, orang-orang yang mundur ke lapisan terdalam dari reruntuhan Sungai Luo menghela nafas di perbatasan yang besar. Singkatnya, penduduk Dai Chongdai memang menemukan beberapa benda di reruntuhan, yang bisa dianggap sebagai harta nasional dan harus diambil kembali. Tapi kita bahkan belum melihat warisan abadi yang paling penting. Hal ini membuat semua orang yang diturunkan dari Zhengxian kecewa dan marah. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan Qiu Wanli yang kuat, mereka merasa tidak berdaya. Tampaknya, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Qiu Wanli. Bahkan jika warisan abadi yang sebenarnya ditempatkan di depan mereka, mereka tidak bisa mendapatkannya. Perjalanan yang sia-sia, desah banyak orang tanpa daya. Su Huang dan Tao Sueki sedang melihat ke arah Jieji sekarang, khawatir, saya tidak tahu apakah Li Qiankun dapat menangani Qiu Wanli. Percaya padanya. Lin Chen menghela nafas. Sekarang kami tidak punya pilihan selain percaya pada Jericho Li. Wen Tiren menunjukkan rasa percaya diri yang kuat di wajahnya dan berkata sambil tersenyum dingin, Li Shao pasti menang. Dibandingkan dengan ini, ayo cepat kembali sekarang. Berbicara tentang ini, Yu Ziyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Dai Chong dan Dai Huaqiang dengan penuh arti. Dai Chong, menurutku sebaiknya kamu memikirkan cara menghadapinya selanjutnya. Haha, aku tahu sifat marah Li Shao. Hal ini membuat wajah Dai Chong terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Awalnya, dia tidak peduli bahwa dia berada di reruntuhan, tapi dia mulai merasa tidak nyaman begitu dia keluar. Meskipun dia tidak berpikir anak laki-laki itu benar-benar memiliki keberanian untuk membunuhnya, dia masih merasa sangat gelisah. Yah, aku tidak percaya bocah itu bisa keluar hidup-hidup. Lebih baik dia mati di dalamnya. Hati Dai Chong dingin, mengutuk Jericho Li yang sebaiknya dibunuh oleh Qiu Wanli. Tentu saja, hasil yang paling ideal adalah mereka mati bersama. Agar dia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Harus dikatakan bahwa saat ini, Dai Chong masih bermimpi, menampilkan wajah sok benar dengan tajam dan jelas. Menarik. Dai Chong memerintahkan untuk membawa orang-orang menjauh dari reruntuhan Sungai Luo. Kecuali sebagian kecil orang yang memilih untuk menunggu dan melihat di perbatasan, sebagian besar dari mereka memilih untuk pergi, yang merupakan akhir dari ekspedisi untuk memperjuangkan warisan keabadian sejati. Pada saat ini, di dalam reruntuhan. Setelah membuka perbatasan terlarang, seluruh reruntuhan kuno telah menjadi ruang yang sepenuhnya terisolasi dan mandiri. Apapun yang terjadi di sini, itu akan diblokir oleh perbatasan dan tidak akan mempengaruhi dunia luar. Adapun alasannya adalah pada pertarungan berikutnya, jika Jericho Li ingin mengalahkan Qiu Wanli, ia harus memperbesar gerakannya. Kekuatan pagoda batu telah melampaui kekuatan pedang Longkuan, dan cara biasa tidak dapat lagi menandinginya. Melihat segala cara yang dilakukan Jericho Li, hanya ada sedikit harapan untuk menang. Yang pertama adalah pedang Suanyuan. Kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. Namun menurut semangat pedang Longkuan tidak dapat menghancurkan pagoda batu, yang berarti pedang Suanyuan tidak dapat menghancurkan pagoda batu. Tentu saja, bukan berarti pedang Suanyuan tidak bisa bersaing dengan pagoda batu. Hanya bisa dikatakan tidak bisa dipatahkan, tapi tidak apa-apa untuk bertarung secara seimbang. Yang kedua adalah panah burung undet. Kekuatan 6 putaran pertama jelas tidak cukup. Diperkirakan giliran ke-9 akan menjadi satu-satunya cara untuk menang. Hanya saja Jericho Li belum yakin bisa sukses atau tidak. Lalu ada jiwa ruang. Sebagai salah satu sarana terkuatnya, ia dapat merusak pola ruang dan waktu.
Tetapi jika kita mengatakan untuk menghancurkan pagoda batu tersebut, saya khawatir kita tidak dapat melakukannya. Kami hanya dapat mengatakan bahwa hal itu mempengaruhi jalur penerbangan atau kecepatan pagoda batu. Adapun susunan pedang jiwa dan cara lainnya, saya khawatir kita tidak bisa melakukannya. Lalu ada tripod ilahi. Dari segi keteguhannya, tripod ilahi tidaklah kosong. Masalahnya adalah dia tidak bisa tegar. Itu mungkin tidak menang. Itu tidak masuk akal. Di antara cara-cara di atas, Jericho Lee merasa tidak bisa menghancurkan pagoda batu tersebut. Cara yang paling menjanjikan adalah Chaos Fire dan Chaos Water. Api kekacauan dapat membakar segala sesuatu di dunia, bahkan jiwa yang halus pun dapat terbakar. Namun kini kekuatan Jericho Lee masih rendah. Saya khawatir itu cukup untuk membakar segala sesuatu di dunia. Setelah memikirkannya, dia punya ide yang bisa diterapkan. Adapun apakah dia bisa berhasil atau tidak, dia harus mengujinya dengan pertarungan sebenarnya. Api kekacauan sangat kuat. Jika kuat, mungkin akan mengubah peninggalan ini menjadi neraka. Selain itu, api kekacauan sangat penting dan tidak dapat diekspos, jadi dia ingin mengusir semua orang dan memblokir relik tersebut. Pada saat ini, Qiyu Wanli menatap Jericho Lee dengan ekspresi yang dalam. Di sini, itu akan menjadi tempat di mana tulang-tulangmu dikuburkan. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Kamu berencana begitu banyak, tetapi hasilnya adalah membunuhku. Jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu tidak perlu terlalu merepotkan. Kamu bisa bunuh Xuanyi. Jelas sekali bahwa Jiuxuanmen tidak berani dan tidak bisa melakukannya. Penguasa gerbang Jiuxuan, yang merencanakan segalanya di belakang punggungnya, tampaknya lebih peduli dengan rencana jahatnya. Dia hanya mengirim Qiyu Wanli untuk menangani Jericho Lee, tapi dia tidak datang sendiri. Jika dia datang sendiri, Jericho Lee kurang beruntung. Kematian akan datang, dan sungguh tidak masuk akal. Qiyu Wanli meraung, dan segera mendesak pagoda batu itu. Ledakan. Pagoda batu dimurnikan oleh 6 makhluk abadi dengan cara khusus dan diubah menjadi sesuatu yang mirip dengan senjata roh. Ketika Qiyu Wanli kehilangan 6 makhluk abadi, dia tahu cara mengaktifkannya. Begitu menara batu seberat 10.000 jin itu bergerak, momentumnya sangat menakjubkan. Ibarat pergerakan puluhan tower crane saat sedang bekerja, dan juga seperti suara keras saat gedung pencakar langit runtuh. Hal yang paling aneh adalah kecepatan benda ini luar biasa. Entahlah, saya mengira itu hanya batu kecil yang bergerak. Jericho Lee tidak berani gegabah, memegang pedang hukuman surgawi bintang 7, aura disuntikkan ke dalamnya, pedang besar itu terkondensasi, dan dia memotong pagoda batu dengan keras. Sial. Menara batu itu juga berhantu. Pada saat itu, terdengar suara metalik yang menunjukkan betapa kuatnya materialnya. Ledakan. Badai energi yang dahsyat menyapu, bilah udara langsung meninggalkan selokan di alun-alun, dan beberapa bangunan di dekatnya langsung terbalik. Jericho Lee melangkah mundur agak jauh, pergelangan tangannya gemetar, matanya sedikit tertuju, tentu saja, kekokohan menara batu itu luar biasa. Bab 2527. Jelas, bahkan pedang Xuanyuan tidak dapat digunakan pada menara batu sekuat itu. Tapi menggunakan pedang Xuanyuan saja tidak akan berhasil. Bukan berarti menggunakan lebih dari satu senjata akan berhasil. Memang benar pagoda batu itu kuat, tetapi juga ada batasnya. Selama bisa melebihi batas itu, masih bisa ditembus. Namun, sangat sulit untuk mencapai hal ini. Ledakan. Saat Jericho Lee menghadapi tantangan tersebut, dia memikirkan bagaimana cara mewujudkan idenya sendiri. Wah, kamu tidak bisa menolaknya. Qiyu Wanli mengejar dengan keras dan menyerang dengan ganas. Jelas, dia tidak memberi Jericho Lee kesempatan untuk bertarung. Dalam pertempuran tingkat seperti itu, kemenangan atau kekalahan terjadi dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memberikan lawannya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ledakan. Pukulan lain, seluruh platform tinggi pendeta berubah menjadi abu terbang, dan selokan besar muncul di seluruh alun-alun. Dampak dari pertarungan kedua pria tersebut hampir menghancurkan seluruh alun-alun, dan bahkan bangunan aula utama di dekatnya pun hancur. Berita luar biasa ini tentu saja terdengar oleh orang-orang di luar perbatasan. Sungguh kekuatan destruktif yang mengerikan, beberapa orang merasa ngeri. Berdiri di posisinya, mereka bisa mendengar suara menderu. Tampaknya bangunan itu runtuh setelah dihancurkan. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Jericho Lee mengusir mereka dan menutup reruntuhan. Saat ini, pertempuran masih jauh dari yang paling intens. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Begitu Jericho Lee menginjak kakinya,
kedua pemisahan itu terpecah dan tersapu. Itu adalah pemisahan jiwa dan inkarnasi nyata. Jumlah inkarnasi pada periode Bansian tidak terbatas pada satu. Beberapa orang memilih untuk mengembangkan lebih dari satu inkarnasi. Namun, dibutuhkan banyak energi untuk mengembangkan inkarnasi, dan mereka harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan inkarnasi. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih untuk membudidayakan satu saja. Jericho Lee hanya berlatih satu zun, tetapi untuk pemisahan jiwa, dia bisa mengumpulkan banyak zun sesuka hati. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat inkarnasi Jericho Lee, Qiyu Wanli segera mulai makan dan minum. Dia punya firasat buruk. Tidak lama kemudian dia mengambil alih tubuh abadi yang sebenarnya. Sama seperti cara inkarnasi, dia tidak bisa menunjukkannya. Jika Jericho Lee ingin mengambil 3 lawan 1, dia akan sangat menderita. Aku takut akan hal itu. Jericho Lee tersenyum, tapi tidak tersenyum. Dia mundur ke belakang. Alih-alih melancarkan serangan, Qiyu Wanli dengan jelas melihat ini, dan segera mendesak pagoda batu untuk menekan masa lalu dari 9 hari. Ingin menerobos. Tidak mungkin. Aku hanya menindasmu. Aku tidak bisa menunjukkan inkarnasiku sekarang. Jericho Lee memberikan minuman dingin, dan aku memotongnya dengan pedang besar. Ledakan. Pagoda batu bergetar hebat, pertempuran berguling terpaksa mundur, dan gelombang kejut yang dahsyat meninggalkan selokan sedalam puluhan meter tepat di bawah alun-alun. Ketika serangan itu diblokir, wajah Qiyu Wanli merosot, ayo lagi. Dia mengemudikan pagoda batu lagi, tapi Jericho Lee juga tidak menyerah satu sama lain. Meskipun pagoda batu memiliki kekokohan yang buruk, ia mirip dengan tripod itu sendiri. Ia tidak memiliki banyak agresivitas, juga tidak dapat menampilkan kekuatan senjata biasa yang indah dan tidak dapat diprediksi. Selama Jericho Lee dapat memblokir serangan dan menunda 2 divisi besar, maka tidak ada ketegangan untuk menang. Qiyu Wanli jelas menyadari bahwa serangannya tidak bagus, dan serangannya menjadi semakin sengit. Dia meratakan semua aula di sekitarnya, namun masih gagal menembus garis pertahanan Jericho Lee. Pagoda batunya sangat kuat, tetapi lawannya bukanlah vegetarian. Bagaimana mengatakannya, pedang hukuman surgawi bintang 7 juga merupakan semi-artefak. Di sini, kedua bagian tersebut terletak di sisi belakang. Mereka saling terkait dengan Sang Buddha dan mulai memperluas gerakannya. Begitu jiwanya menginjak kakinya, Yin Yang dan 8 trigram keluar. Dia membalikkan jarinya dan mulai menyegel. Dia bergumam, pedang naga bintang 7. Suara mendesing. Sebuah pita tiba-tiba muncul, dan pedang naga bintang 7 terbang keluar, tergantung di antara pemisahan jiwa dan inkarnasi eksternal. Pedang ini kini telah berada di bawah Jericho Lee, jadi dia bisa menggunakannya secara alami. Api pertama di surga. Puff. Dari tubuh Jericho Lee, nyala api membubung ke langit, berubah menjadi pita dan terbang ke depan pedang naga bintang 7. Pedang ular hijau dan putih, ikuti perintahku. Kata-kata pemisahan jiwa memiliki nada perintah yang tidak dapat disangkal. Jericho Lee merasa pedang ular hijau dan putih itu memiliki rasa perlawanan pada awalnya. Dengan dengungan dingin, perasaan ketuhanannya menyusup ke dalamnya, dengan paksa menghapus tanda perasaan ketuhanan di atasnya, dan kemudian memakai merek perasaan ketuhanannya sendiri. Meskipun pedang ular hijau dan putih milik 6 makhluk abadi, 6 makhluk abadi telah mati, jadi sangat mudah untuk menghapus tanda akal ilahi. Selain itu, kesadaran ketuhanan Jericho Lee begitu kuat sehingga bukan tidak mungkin untuk menghancurkan 6 makhluk abadi. Segera setelah tanda kesadaran ilahi dipasang, pedang ular hijau dan putih segera berhenti bertarung, berubah menjadi pita, dan terbang ke sisi pedang 5 elemen langit dan bumi. Api langit kedua. Puff. Api langit menyapu dan jatuh di depan pedang ular hijau dan putih, menyala dengan tenang. Tanda di tangan perpisahan jiwa tiba-tiba berubah, dan dia meminum dengan suara rendah, pedang langit. Pedang langit. Ketika dia pergi ke alam rahasia Singluotian di Asosiasi Alkemis, kekuatan yang dipimpin oleh Asosiasi Dewa Api mencoba mengepung Asosiasi Alkemis dan mendominasi alam rahasia Singluotian. Saat itu, keluarga Gongye mengorbankan pedang langit. Meskipun pedang ini tidak sekuat 10 pedang terkenal, pedang ini juga merupakan senjata semi-dewa. Namun, pedang langit disempurnakan oleh keluarga Gongye selama ratusan tahun dan dikendalikan secara paksa. Setelah Jericho Lee membunuh Gongye Fan, pedang itu secara alami jatuh ke tangannya. Dia telah memusnahkan kejahatan dalam pedang dan mengembalikan penampilan aslinya. Meskipun dia tidak mengenali ahli pedang ini, jika dia ingin memerintahkannya, tidak masalah. Suara mendesing.
Pedang langit itu seperti langit biru, dengan cahaya jernih, terbang ke sisi pedang ular hijau putih. Api bumi. Itu juga merupakan nyala api yang kuat. Itu adalah api roh bumi yang ditangkap dari Niwanxing. Itu adalah nyala api yang kuat dari langit dan bumi. 3 pedang, 3 api, pemandangan seperti itu membuat wajah Qiu Wanli berubah. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak cara? Petik 2. Adapun ketiga pedang itu, semuanya semi-dewa. Dengan pedang hukuman surgawi bintang 7 Jericho Lee di tangannya, dia memiliki 4,5 artefak sendiri. Masih terlalu dini untuk terkejut sekarang, kata Jericho Lee sambil mencibir. Begitu suara itu turun, jiwa terpisah dan cahaya mata memadat, pedang Suanyuan. Ini dia, nada roh pedang Suanyuan sedikit bersemangat, sepertinya dia sudah lama menantikannya. Pita emasnya mempesona. Begitu muncul, semacam nafas milik kaisar dalam pedang keluar. Ketiga pedang di sekelilingnya bergetar dan mengeluarkan suara gemetar, seolah menyambut kedatangan seorang kaisar. Pada saat ini, Qiu Wanli melihat pedang itu, dan wajahnya menunjukkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kaget dan kehilangan suaranya, pedang Suanyuan. Bab 2528, kamu. Qiu Wanli, yang biasanya tenang, benar-benar ketakutan saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa pedang Suanyuan ada di tanganmu? Qiu Wanli berteriak dan bertanya. Jericho Lee menjawab dengan suara olok-olok ringan, Jiuk Xuanmen telah bertarung dengan leluhurku begitu lama, tidakkah kamu tahu pedang Suanyuan ada di tangan leluhurku? Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan setelah ratusan tahun, tidak mungkin tidak ada catatan sama sekali. Kamu Qiu Wanli terkejut dan marah. Dia terbangun seperti mimpi. Kamu adalah penggantinya. Adapun nama Li Xuanwu, dia secara alami tahu bahwa itu adalah salah satu pelaku utama yang menghancurkan rencana besar Jiuk Xuanmen pada awalnya. Seperti Xia Houji, dia adalah musuh Jiuk Xuanmen. Jika aku mengatakan bahwa ayahku sebenarnya adalah pewaris Xia Houji, bagaimana perasaanmu? Senyuman Jericho Lee semakin kuat. Qiu Wanli menghirup udara dingin. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Wenyan ingin melawan Jiuk Xuanmen pada awalnya. Awalnya mereka curiga bahwa keterampilan sihir abadi Zhou Xuan telah jatuh ke tangan Li Wenyan, dan kemudian mereka mengejar Li Wenyan dengan ganas untuk waktu yang lama. Mereka adalah musuh pada awalnya. Melihat kepanikan Qiu Wanli, Jericho Lee sangat puas. Dengan kata lain, ayah dan anak mereka juga lemah. Setiap kali mereka membersihkan Jiuk Xuanmen, mereka sengaja menyembunyikan beberapa informasi penting, yang menyebabkan Jiuk Xuanmen selalu salah menilai kekuatan mereka. Dengan cara ini, penduduk Jiuk Xuanmen selalu terjebak oleh mereka. Mereka sangat bingung sehingga tidak bisa bereaksi. Pada saat ini, jari-jari penjelmaan tubuh itu terbang, dan terdengar suara minuman, api kekacauan. Wow! Dari tubuh Jericho Lee, sekelompok api abu-abu ilusi muncul. Pada saat yang sama, cahaya dari dua api langit dan api bumi sedikit memudar, dan nyala api itu sedikit turun, seolah-olah ingin melihat raja. Kekacauan api perlahan melayang ke pedang Suanyuan sebelumnya. Untuk artefak ini, api kekacauan sepertinya tidak terlihat di mata. Jika dipikir-pikir, api kekacauan adalah api yang lahir di awal langit dan bumi. Bahkan sekarang, kekuatannya jauh lebih kuat dari masa kejayaannya, tapi tidak bisa ditandingi oleh artefak yang ditempa lusa. Api kekacauan berada di atas semua makhluk hidup. Kamu. Qiu Wanli terkejut lagi. Dia melihat api ilusi ngeri, wajahnya berubah seperti gua es. Bagaimana mungkin? Bagaimana api kekacauan yang legendaris bisa jatuh ke tangan anak laki-laki ini? Dia tiba-tiba teringat lapisan air yang menutupi tubuh Jericho Lee sebelumnya, dan tubuhnya gemetar. Api kekacauan dan air kekacauan hidup berdampingan di Yin dan Yang. Secara umum, mereka tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, anak laki-laki ini tidak hanya memiliki api kekacauan, tetapi juga air kekacauan. Tidakkah kamu mengharapkan ini? Api kekacauan juga ada di tanganku. Sejujurnya, jika bukan karena kekuatanku yang rendah, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan api kekacauan, atau bahkan jika itu adalah penguasa Jiuk Xuanmen. Ada di sini, aku bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi jika aku ingin membunuhmu hari ini, itu akan memakan sedikit masalah, tetapi seharusnya tidak ada ketegangan. Jericho Lee menyeringai. Saat ini, dua badan utama menempati sisi kiri dan kanan susunan 8 trigram yin yang, dan memindahkan sejumlah trik sulap. Puff. 4 pedang dan 4 api besar masing-masing membentuk 4 sisi langit dan bumi. Pedang menembus api dan membentuk susunan pedang.
Berbeda dari susunan pedang yang terdiri dari pedang terbang jiwa, susunan pedang ini mengambil arti dari 4 dewa dan binatang, dan membentuk susunan pedang tiada taraf dengan kekuatan susunan 8 trigram yin yang dan api langit. Tentu saja, dari keempat pedang tersebut, hanya pedang Suanyuan yang merupakan artefak, dan kekuatan api roh bumi tidak sekuat 3 api lainnya, jadi kekuatannya bukanlah keseluruhan. Sudah berakhir, formasi pedang persegi, naik. Dengan suara gemetar dan minuman Jericho Lee, nyala api yang menghancurkan langit dan bumi meledak di susunan pedang, mengubah seluruh alun-alun menjadi api neraka dalam sekejap, dan nyala api masih menyebar dengan cepat. Suhu tinggi yang mengerikan, dengan kekuatan menembus langit dan bumi, menyerang pagoda batu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Qiyu Wanli berteriak seperti orang gila, mendesak menara batu untuk bertahan dan melawan. Aku akan melawan. Meskipun pagoda batu itu kuat, ia juga rentan terhadap serangan di depan formasi pedang persegi. Formasi pedang persegi telah selesai. Sudah berakhir. Saat berikutnya, 4 pedang menjadi 1, bilah pedang, dengan kekuatan tertinggi untuk membunuh melalui menara batu. Ledakan. Boom. Pagoda batu mengerikan, yang beratnya 10.000 jin, atau bahkan lebih dari 1 juta jin, mengaum dan meledak. Hujan batu meledak di mana-mana dan menjadi anak panah yang tertusuk dan robek dalam sekejap. Suara mengerikan itu, seperti akhir dunia, memicu gempa bumi dahsyat, penyebaran gelombang kejut, juga membuat semua orang di luar perbatasan ternganga. Aduh, apa yang telah terjadi? Gempa bumi. Pada mulanya masa sangat ketakutan, hampir tidak berdiri teguh, dan sekelompok orang langsung terjatuh. Gempa macam apa yang datang dari perbatasan? Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana bisa terjadi kehebohan sebesar ini? Saat kami terbebas dari gelombang kejut, kami menemukan ada ledakan dahsyat di dalam perbatasan. Yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa orang melihat api di seluruh langit, dan hujan batu yang datang dari angin. Jika tidak ada perbatasan untuk melawan, saya khawatir banyak orang akan terbunuh di tempat. Apakah menara batu itu meledak, atau bagaimana bisa terjadi begitu banyak hujan batu? Seharusnya begitu. Itu kekuatan yang mengerikan. Jaraknya sangat jauh sehingga bisa meledak. Untungnya, kami berangkat lebih awal, kalau tidak kami akan ditabrak saus daging. Sekelompok orang menjadi pucat, jatuh ke tanah, kaki lembut, penuh kegembiraan akhirat. Ayo, ayo, ayo. Sisanya orang-orang yang ingin pergi ke teater tidak bisa tinggal lebih lama lagi sekarang. Mereka tidak ingin terlibat di dalamnya dan mati dalam kegelapan. Perbatasan telah lama berubah menjadi api neraka. Setelah batu menara baru saja meledak, apinya tersebar dan membakar segalanya. Sebelum itu, dia membubarkan semua orang, yang sepertinya merupakan hal yang perlu dan benar. Lagi pula, jika Anda ingin menghancurkan menara batu, Anda harus menggunakan gerakan ini. Kekuatan yang disebabkan oleh ledakan, apalagi setengah abadi, adalah bahwa makhluk abadi yang tersebar akan terluka parah dan terbunuh setiap menitnya, khususnya api langit dan api kekacauan yang merajalela, yang cukup kuat untuk membakar makhluk abadi yang sebenarnya hidup-hidup. Kobaran api, Jericho Lee menatap ke bawah ke arah Qiyu Wanli yang terluka parah, kamu kalah. Ketika pagoda batu meledak, Qiyu Wanli secara alami menderita pukulan berat, apalagi sekarang seluruh perbatasan penuh dengan api yang mengerikan, yang juga sangat sulit untuk dipadamkan. Qiyu Wanli. Adapun iblis ular, bahkan lebih buruk lagi. Ia langsung dimusnahkan dalam badai. Kamu kenapa? Wajah Qiyu Wanli pucat, tapi dia sangat tidak mau. Bagaimana jika kamu tidak mau? Kamu tersesat. Sudah waktunya untuk membawamu ke jalan. Tanpa pagoda batu sebagai kartu terakhir, Qiyu Wanli tidak punya cara lain. Dia tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh abadi yang sebenarnya, dan kekuatannya bukanlah lawan Jericho Lee. Menunggunya, dia hanya bisa mati.